Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudaraku sekalian dimanapun berada. Dari perjalanan Imad beserta gerombolannya ya, sampai batuk tuh saya. Ada kesalahan fatal yang dilakukannya itu. Apa kesalahan fatal itu? Dia menemukan ya daripada kitab yang berkaitan dengan nasab habaib yang menurut pandangan dia itu adalah menggugurkan daripada nasab habaib dari Imam Ubaidillah, yang memang dia ada kebencian ya, karena dulu dia kan muhibbinnya Habib Rizik, pengikut Habib Rizik ya, yang kita tahu itu. Kesalahan fatal dia belum dicek itu kitab daripada ahli-ahli nasab sedunia, karena Habib itu sedunia ada yang namanya berbeda-beda, ada Sayyid, ada Syarif, terus ada habaib, bahkan kalau di daerah lain itu ada iye, itu beraneka ragam, panggilan ini banyak tentang habaib. Nah, kesalahan fatal dia belum apa-apa, dia udah merasa paling pinter, langsung dipublikasikan. Kalau benar-benar dia seorang yang cerdas, bijaksana, dia seorang tokoh lah, dia seorang penulis misalkan, atau dia penemu tesis, nah, misalkan kita ambil ke situ, seharusnya itu dia kompromikan dulu, dia kaji ulang dengan para ahli nasab, bukan dengan kiai-kiai yang nggak ngerti apa-apa. Contoh, dia menemui Rabito Alawiyah, diskusi dulu dengan Rabito Alawiyah bahwa saya menemukan kitab begini-begini tentang Imam Ubaidillah yang tidak tersambung dalam kitab ini, diskusi. Kemudian setelah itu dia diskusi lagi ya dengan nakoba internasional yang ada di luar negeri, yang di Yordan, yang di Yaman, yang di Irak, yang dimanapun yang dia tahu. Nah, terus dicek semua, dicek itu. Nah, setelah itu dikumpulkan tuh data-data semua, diajak diskusi kembali para ahli nasab tersebut. Tadi kan satu-satu didatengin, sekarang dikumpulkan, dari Robito dikumpulkan, dari Nakoba Ashraf yang ada di luar negeri dikumpulkan, diajak diskusi, karena bahasanya ente menemukan sesuatu yang luar biasa, begitu. Itu baru keren namanya, itu baru bijaksana namanya. Jadi nggak langsung memponis. Nah, kesalahan fatal ente Imad CS ini dengan kebanggaan yang salah, dengan takabur, dengan rasa songongnya itu, ternyata motifnya itu bukan penelitian, tapi mencari celah kesalahan daripada para habaib ini. Yang sungguh sayang disayang, setelah diteliti oleh Gus Wapi dari Sidogiri, muridnya Kiai Haji Gus Romli ini, bahwasanya itu ternyata copy paste dari kitab orang Wahabi. Ini kan berbahaya. Nah, dikuliti lagi oleh Buya Qurtubi, oleh Habib Hanif, terus oleh Gus Rumel, dan disaksikan oleh para habaib dari Kesultanan Banten. Nah, ini ternyata rungkad. Nah seharusnya ketika itu rungkad, itu jangan diterusin, karena kerungkadan ini merupakan kegagalan ente. Nah, sesuatu yang gagal, produk gagal, jangan diterusin. Itu akan membuat ente lebih terlihat bodoh. Nah, ini sayangnya, karena emang niat awalnya ente ini udah jelek. Ya, dengan grup ente ini udah memiliki siasat yang buruk, yang busuk tentang habaib, ingin memecah belah antara kiai dengan habaib, ingin mengadu domba antara Wali Songo ya dengan para habaib, ingin mengadu domba kesultanan dengan habaib, ingin mengadu domba umat Islam dengan habaib. Akhirnya ente melakukan ini. Ini fatal nih, kesalahan fatal ente. Jadi yang tadinya ente seolah disebut orang alim, sekarang ente orang bahlul. Bodoh ente ini. Jadi yang namanya peneliti, seperti bahasanya Imam Syafi'i ketika beliau menemukan qaul qadim, ya, ketika beliau akhirnya ada qaul jadid. Nah, itu referensinya rapi itu. Jadi tidak menyalahkan orang, tetapi referensinya rapi, dan enggak gembor-gembor teriak sono ke sini, yang seolah ente ini lebih alim daripada siapapun, bahkan lebih alim daripada Imam Syafi'i, ya, lebih alim daripada ulama terdahulu ente. Ini berbahaya sekali ente. Ini kebodohan ini. Dan ini kesalahan sangat fatal
Jadi dalam dunia kesantrian ini yang begini berbahaya. Kalau bahasanya orang baru kenal motor, jadi mau naik motor aja kemana pun ngegas aja belum bisa. Nah ini akhirnya nabrak kemana-mana ente, akhirnya mencelakakan orang. Nah ini, jadi ente nggak cuma mencelakakan diri kalian, diri ente sendiri, tapi ente mencelakakan orang lain. Kelompok ente celaka, dan ente bahayanya lebih mencelakakan orang lain lagi. Berapa banyak tuh orang-orang ahwal, orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, kena itu. Nah, ini fatalnya kesalahan ente, dan ente sedang dilaknat oleh seluruh para malaikat. Ente nggak sadar ente bahwa kehidupan ente setiap detiknya ini, setiap waktunya itu penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Segelas sabah guru sekumpul aja ente hinain segala macam. Nah, ini karena kebodohan tadi ente. Kenapa bisa begitu? Karena ente merasa ente alim, padahal itu tesis, ya tesis orang yang kagak jelas segala macam, yang itu dari kalangan Wahabi ente gunakan untuk Ahlussunnah, nggak bisa. Beda ajaran Ahlussunnah dengan Wahabi dengan Khawarij berbeda. Nah ente ada di Indonesia, ente berpakaian seperti pakaian para habaib. Contoh ini kan dari Hadramut ente pakaian ente tuh. Lihat aja coba grupnya. Terus ente berada di naungan ormas Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi otak ente, pemahaman ente ini pemahaman Wahabi Khawarij. Ini berbahaya. Nah, jadi para pengikut Imad, ini hati-hati. Jadi kesalahan fatal itu dari awal udah jelas. Nah, semakin kesini makin fatal. Jadi kalau kasihan, kalau ente menghormati Kiai Imad, ente stop. Ente nasihatin Kiai Imad, jangan begini-begini. Kalau ente menghormati, justru kalau ente begini, ente mengagung-agungkan Kiai Imad dengan kesalahannya, justru ente bukan sayang, ente bukan hormat, justru ente sedang yang melaknat dia juga, sedang menambah dosa dia, kan kasihan. Kehinaannya akan makin bertambah. Jadi bikin sadar dengan cara apa? Menegur dia. Kalau saya kan begini karena saking kita sayang sama umat Islam, kita sebagai warga Indonesia, apalagi kita yang ngaku para pecinta, cuman salah cara ente ini. Nah, itu hawa nafsu namanya, itu hawa nafsu. Ya, hati-hati betul. Jadi kesalahan fatal Imad CS ini menggunakan dalil tersebut yang sudah jelas-jelas rungkatnya, jadi ditambah dengan hawa nafsu untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Nah ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi hati-hati betul dengan orang-orang yang seperti ini. Kalau kita tidak kembali kepada jalur salafus soleh, kita akan terus tersesat dan terus terseret makin dalam lagi. Akhirnya hanya kehinaanlah yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah ridho ketika para walinya, para juriyah nabinya itu dihinakan oleh orang lain, oleh oknum-oknum ikman yang mengaku sebagai kiai. Jadi jangan mencaci maki para habaib lagi. Jadi para habaib itu mulia, jangan. Jadi hati-hati ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, enggak cuma sekedar pinter, tetapi bijaksana. Hati-hati, siapapun kita jangan pernah merasa alim, merasa hebat, karena di atas langit ada langit. Hati-hati. Jadi jangan nyampe ntar kita diketahui nama santri-santri. Ini kan Imad sekarang kan diketahui nama santri-santri, jadi segala apapun jadikan celotehan para santri, jadi dijadikan guyonan, bahasa begitu. Ya, jangan cuma berkuar-kuar begitu, nggak jelas. Jadi kuar-kuar nggak ada makna. Kuar-kuar hanya menimbulkan apa bahasanya permusuhan. Jadi ceramah bukan yang ngasih ilmu tapi cuman provokatif, bukan mencerdaskan tapi justru membodohi umat Islam. Nah, hati-hati semuanya ya. Banyakin sholawat biar kita semua diberikan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Rasulullah SAW dan barokah para wali. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.